Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di kesempatan pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin yang kita selenggarakan. Dan insya Allah kita akan melanjutkan motivasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang tidak mampu dalam atau kaitannya dengan akad utang piutang. Motivasi yang keempat adalah bahwa orang yang mati dalam keadaan bebas utang akan dijamin surga. Mati dalam keadaan bebas utang akan dijamin surga. Ini salah satunya ya. Karena dalam hadis ini disebutkan beberapa. Dalam riwayat dari Thauban radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man faraqar ruhul jasada wa huwa bari'un min thalath dakhalal jannah." Barang siapa yang ketika ruhnya itu terlepas dari jasadnya. Ruh terlepas dari jasad berarti dia mati. Wa huwa bari'un min thalathin, dan dia terbebas dari 3 sifat, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Apa saja itu? Al-kibr, wad-dain, wal-gulul. Yang pertama adalah sifat sombong, yang kedua utang, dan yang ketiga ghulul, membawa harta khianat. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan dinilai sahih oleh Syu'aib Al-Arnaud. Orang yang sombong, dia tidak mau menerima kebenaran, menghina orang lain. Karena itu termasuk di antara bentuk kesombongan adalah ketika orang tidak mau menerima dakwah tauhid. Sehingga bagian dari kesombongan seorang hamba ketika dia menolak kebenaran. Orang yang utang, dia membawa hak orang lain. Sehingga ketika dia berutang, ada hak orang lain yang belum dia tunaikan. Maka itu bisa menghalangi dia untuk bisa lepas dari tanggung jawab sampai utang tersebut diselesaikan. Sehingga di sini utang bisa menghalangi orang untuk bisa menikmati pahala dan surga yang Allah janjikan. Allah menjanjikan bagi hamba yang taat kepadanya akan mendapatkan pahala dan surga. Tapi pahala dan surga itu terhalangi untuk bisa dinikmati oleh seorang hamba disebabkan karena utangnya. Kemudian selanjutnya yang kelima, orang yang mati syahid terhalang karena utang. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada orang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini minta penjelasan tentang motivasi untuk jihad. Jika aku gugur di jalan Allah, apakah dosa-dosaku semuanya akan terhapus? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, betul. Jika engkau gugur di jalan Allah, dosamu akan terhapus. Selama dengan syarat wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghairu mudbirin." Selama kamu bersabar, kemudian ketika berjihad, semangatnya adalah mengharap pahala dari Allah, dan kamu maju terus, ghairu mudbirin, tidak mundur. Lalu Nabi SAW melanjutkan, illa dain, kecuali utang. Fa inna Jibril alaihi salam qala lidzalika. Kecuali utang itu akan menghalangimu. Sesungguhnya Jibril baru saja menyampaikan ini kepadaku. Baik, secepat inilah wahyu itu turun. Ada orang menghadap Nabi SAW, lalu beliau bertanya, "Ya Rasulullah, kalau saya mati di medan jihad fi sabilillah, apakah saya dapat surga? Apakah dosa-dosaku terampuni?" Jawab Nabi SAW, "Na'am."
wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghairu mudbir. Selama kamu bersabar, mengharap pahala dari Allah, muqbilun ghairu mudbir, maju dan tidak mundur. Lalu Jibril membisikkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberi wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa dain, kecuali utang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada orang ini, illa dain, kecuali utang. Fa inna Jibril alaihissalam qala lidzalika. Jibril alaihissalam baru saja menyampaikan ini kepadaku. Sehingga Jibril datang ya, dalam waktu yang sangat cepat sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Hanya dengan peristiwa ada seorang sahabat yang tanya, kemudian jawaban Nabi SAW belum lengkap, lalu ditambahkan oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Dalam hadis ini, orang yang mati syahid mendapatkan jaminan semua dosanya diampuni, kecuali jika dia ada hak orang lain yang belum diselesaikan. Kecuali jika ada hak orang lain yang belum dia selesaikan. Artinya, pahala jihad tidak bisa menjadi kafarah. Pahala jihad tidak bisa menjadi kafarah atas hak sesama manusia yang belum terbayarkan, termasuk utang. Ini pahala jihad jamaah. Pahala yang luar biasa besar. Kita tahu bahasanya ini termasuk amal yang luar biasa. Namun ternyata pahala jihad ini tidak bisa menggantikan hak sesama manusia yang belum terbayarkan, termasuk utang. An-Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan, qauluhu sallallahu alaihi wasallam illa dain. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali utang. Kamu akan mendapatkan ampunan dari dosa-dosamu selama kamu bersabar mengharap pahala dari Allah saat berjihad, maju terus dan tidak mundur. Lalu beliau mengatakan illa dain, kecuali utang. Fa fihi tanbihun, maka dalam hadis ini, dalam pernyataan ini terdapat tanbih, peringatan. Ala jami'i hukukil adamiyyin, untuk memperhatikan semua hak adami, hak Bani Adam, yaitu hak sama manusia. Wa annal jihada wa syahadata wa ghairahuma min a'malil birri la yukaffiru hukukal adamiyyin. Dan bahwasanya amalan jihad mendapatkan pahala mati syahid, apalagi amalan-amalan yang lainnya, wa ghairahuma, dan amalan-amalan yang lainnya, min a'malil birri, di antara amalan ketaatan yang lainnya, tidak bisa menutupi hak Bani Adam. Masya Allah. Jadi jangan kita mempunyai bayangan ya, kalaupun saya berdosa sama orang lain, kalaupun saya punya utang yang belum saya bayar, kalaupun saya pernah ngambil hak orang lain, saya akui itu semuanya dosa. Tapi kalau saya puasa Arafah, kan dosa saya ditutupi selama 2 tahun. Setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Jadi beres. Alhamdulillah. Nanti ditambah lagi dengan puasa Asyura. Nah, saat puasa Asyura, dosa kita akan diampuni selama setahun. Ya. Jadinya kita punya simpenan Arafah tahun yang lalu dan setahun yang akan datang, tambah Asyura setahun yang akan datang atau setahun yang lalu, jadinya kita punya simpanan. Kan jadinya bertumpuk itu kafarahnya. Itu bayangan orang yang terlalu perhitungan dengan masalah hak dalam beramal, tapi dia tidak perhitungan dengan kewajiban yang harus dia tunaikan kepada Allah dan kepada orang lain. Kata beliau, lalu amalan jihad, mati syahid dan yang lainnya itu bisa ditutupi dengan apa? Wa innama yukaffiru huquqallah azza wa jal. Namun ini bisa menutupi hak Allah, di mana hamba melakukan pelanggaran yang itu kaitannya dengan hak Allah. Pelanggaran yang sifatnya pribadi. Pelanggaran yang lebih bersifat pribadi. Pelanggaran karena indera, pelanggaran karena masalah hati. Pelanggaran seperti inilah yang bisa ditutupi dengan amalan-amalan.
Sedangkan pelanggaran terhadap hak orang lain, maka tidak bisa ditutupi dengan amalan. Masya Allah. Jadi amalan itu tidak bisa kemudian menghilangkan dosa tadi, sampai kemudian diselesaikan di akhirat. Karena itulah, jika ini berlaku masalah utang, dan utang itu kan diambil dengan cara yang legal atau tidak legal? Legal. Dalam arti dilakukan saling ridho. Orang itu meminta utang, lalu diberi utang oleh orang yang mampu, oleh pemberi utang, dengan cara ridho. Ini tak kasih utang, tolong nanti dikembalikan. Bukan melalui sengketa, bukan dilakukan dengan cara paksa, tapi saling ridho. Sehingga utang itu membawa hak orang lain, tapi dengan cara yang legal. Sekarang Anda bisa bayangkan, orang yang membawa hak orang lain, tapi dengan cara yang tidak legal. Misalnya, dia ngontrak rumah nggak bayar, ngilang. Gitu ya. Setelah dipakai, terus waktunya bayar, ditagih, ngilang. Atau misalnya lagi dia misalnya mengambil hak orang lain dengan cara paksa, termasuk gulul, korupsi, dengan cara menipu, mengambil harta orang lain dengan cara ngapusi, dan seterusnya. Anda bisa bayangkan orang seperti ini mengambil hak orang lain dengan cara yang salah, yang tidak legal, dan tentu saja konsekuensinya lebih berat dibandingkan mengambil hak orang lain dengan cara yang legal tapi belum ditunaikan. Dalam riwayat yang lain dari Muhammad bin Jahash radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menengadah ke arah langit. Beliau melihat ke arah langit. Lalu beliau bersabda, Subhanallah, madza nazala minat tashdid. Subhanallah, ada ancaman berat yang diturunkan. Betapa berat ancaman yang diturunkan. Keesokan harinya, hal itu saya tanyakan kepada Rasulullah SAW. Dan dohirnya di sini adalah terjadi malam hari. Nabi SAW terbangun, kemudian beliau melihat ke arah atas. Lalu beliau mengatakan, Subhanallah, madza nazala minat tashdid. Subhanallah, betapa berat ancaman yang diturunkan. Keesokan harinya hal itu saya tanyakan kepada Rasulullah SAW. Ancaman berat apa yang diturunkan? Nabi SAW menjawab, Walladhi nafsi biyadi, Lau anna rajulan kutila fi sabilillah, Thumma uhiya, Thumma kutila, Thumma uhiya, Thumma kutila. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Artinya kalimat ini sumpah yang gak main-main. Demi zat, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Sumpah yang gak main-main. Artinya, kalau sampai yang saya ucapkan ini dusta, saya siap jiwaku dicabut oleh Allah Ta'ala. Artinya saya siap mati. Demi Allah saya siap mati untuk menyampaikan kalimat ini. Lau anna rajulan kutila fi sabilillah. Andaikan ada orang yang dia terbunuh fi sabilillah, di jalan Allah. Tsumma uhya, lalu dia dihidupkan kembali. Tsumma qutila, lalu dia terbunuh lagi di jalan Allah. Tsumma uhya, kemudian dia dihidupkan lagi. Berarti dia dapat pahala syahid berapa? 2. Kemudian Nabi SAW mengatakan di bagian ujung, tsumma qutila. Kemudian dia terbunuh lagi di medan jihad. Berarti dia punya 3 pahala syahid. Dan ini yang mengakhirinya. Dia tidak dihidupkan kembali setelah itu. Wa alaihi dain, tapi orang ini punya utang. Orang ini punya utang. Dia mendapatkan pahala syahid 3 kali, andaikan itu bisa. Andaikan itu ada, dia dapat pahala syahid 3 kali. Tapi dia punya utang. Ma dakhalal jannata hatta yuqda anhu dainuhu. Dia tidak akan masuk surga sampai utang itu dilunasi. Masya Allah. Jadi, kalau kita paham akan peringatan seperti ini, maka kita akan lebih waspada dengan transaksi utang piutang.
Jangan sampai ada utang, ada harta orang lain di tangan kita, namun kita belum menyelesaikannya. Meskipun ada juga sebagian ulama yang memahami bahwa hadis ini, hadis di atas, berlaku untuk orang yang berutang dengan niat tidak dilunasi. Seperti pendapat As-San'ani. As-San'ani rahimahullah menyebutkan salah satu pendapat tentang hadis ini. Wa yuhtamal anna dzalika fi man istadana wa lam yalwil wafa. Dan ada yang memahami bahwa hadis ini berlaku untuk orang yang istadana, untuk orang yang berutang, sementara tidak ada niat untuk melunasi. Tapi kalau dia punya utang dan dia punya niat kuat untuk melunasi, namun karena dia tidak mampu, sehingga tidak bisa melunasi, menurut pendapat ini, berarti tidak masuk dalam ancaman di atas. Baik. Kelima hadis di atas merupakan motivasi syariat agar seseorang tidak mengambil agar seseorang, nah ini tidaknya tolong dihapus ya. Ada kata tidak Pak di situ? Baik, dihapus ya. Agar seseorang mengambil sikap waspada ketika berutang. Baik. Ini tidaknya dihapus. Kelima hadis di atas merupakan motivasi syariat agar seseorang mengambil sikap waspada ketika berutang. Sehingga dia perlu hati-hati ketika dia berutang, karena kalau sampai dibawa mati, ya, pahala yang dimiliki oleh seorang hamba tidak bisa menebusnya sampai itu diselesaikan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Baik. Selanjutnya, kita akan membahas sikap yang perlu dilakukan oleh orang yang berutang, yaitu menghargai orang lain yang telah berbuat baik kepadanya. Karena orang yang berutang itu kan dia diberi kebaikan oleh orang lain, yaitu yang memberi utang, telah membantunya. Syariat juga memotivasi agar kita menghargai orang lain yang telah berbuat baik ke kita. Allah berfirman, وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Janganlah kalian melupakan kebaikan orang lain. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. Jangan melupakan kebaikan orang lain di antara kalian. Sungguhnya Allah Ta'ala Maha melihat terhadap apa yang kalian kerjakan. Termasuk di antara orang yang berbuat baik kepada kita adalah orang yang memberikan pinjaman utang ke kita. Karena itu Nabi SAW mengajarkan agar kita melakukan sikap terbaik saat melunasi. Jadi maksud saya begini ya, sebagian besar transaksi utang piutang itu menimbulkan permusuhan. Ya. Setuju nggak? Ya, coba lihat di komen, setuju nggak? Baik, sebagian besar. Saya tidak katakan semuanya, sebagian besar. Transaksi utang piutang itu sampai menyebabkan hubungan silaturahmi menjadi terputus, menimbulkan permusuhan dan seterusnya. Sebagian besar. Ada salah satu kawan yang beliau mampu, ya, dan ada banyak teman-temannya yang utang. Namun rata-rata setelah utang jadi tegang. Yang dulunya akrab, mereka bisa saling menyapa, guyon bareng, ya. Tapi begitu ada transaksi utang, mereka jadi saling tegang, saling bermusuhan. Akhirnya dia punya prinsip, sudah mulai saat ini saya akan tutup. Nggak boleh lagi ada orang yang berutang. Sehingga setiap kali ada orang yang berutang, ditolak. Mohon maaf Pak. Mohon maaf saya sudah nggak mau ngasih utang lagi, karena rata-rata yang tak kasih utang, itu malah muncul suudzon, memusuhi saya. Jadi muncul ketegangan. Dan sebagian besar, sebab ketegangan itu terjadi pada orang yang berutang, bukan yang beri utang. Sumbernya justru dari orang yang berutang. Jadi kadang orang itu suudzon. Dia suudzon, kadang dia apa misalnya,
merasa kok saya tertekan, ya. Akhirnya malah nyerang yang memberi utang. Sehingga bisa kita katakan orang ini nampaknya kurang begitu sadar kalau dia itu dibantu orang lain. Kurang begitu sadar kalau dia itu dibantu oleh orang lain, sehingga seharusnya dia itu berutang budi kepada orang yang bantu. Tapi malah memberikan sikap buruk seperti ini. Ya termasuk ketika ditagih terus dia marah. Ketika ditagih, ya, kemudian dia emosi, dan seterusnya. Karena itulah Nabi SAW mengajarkan agar kita melakukan sikap terbaik saat melunasi utang. Beliau pernah melunasi utang dengan nilai yang lebih tinggi dibandingkan yang beliau terima. Jadi ada kelebihan saat melunasi. Kemudian beliau bersabda, "Inna khiyaran nas ahsanuhum qada'an." Manusia terbaik adalah orang yang paling baik saat melunasi utang. Yang paling baik saat melunasi utang gimana? Ya lunasi dengan cara yang sopan, mengucapkan kalimat terima kasih, atau dengan cara-cara yang baik lainnya. Baik. Termasuk kesalahan yang sering kita jumpai adalah orang yang menunjukkan sikap kesal saat melunasi utang, bahkan kadang marah saat melunasi utang. Dia lupa saat mau pinjam uang, dia menunjukkan perasaan sangat butuh, seakan mengemis untuk diberi pinjaman. Namun saat mengembalikan, dia tidak tahu terima kasih. Jadi malah bikin marah, orang yang memberi utang bikin jengkel. Ya. Akhirnya terjadilah saling ketegangan. Ya kalau memang dia nggak mampu untuk bayar, sampaikan, mohon maaf saya belum bisa bayar. Dan jujur terus terang. Sehingga minta i'tidar gitu ya. Minta uzur. Menyampaikan uzur saya seperti ini. Bisa nggak saya dikasih waktu tunda? Jangan kemudian diam saja ketika ketemu ngilang. Ya. Itu kalau ketemu saya kok tiba-tiba melengos gitu ya. Ngilang. Ketemu di jalan nggak nyapa. Ketemu, loh kok jadi kayak gini ya? Malah bingung, yang memberi utang itu bingung. Coba kalau tidak ada akad utang piutang, mereka kira-kira gimana? Tetap bisa akrab. Begitu ada akad utang piutang, mereka jadi tegang. Ya. Karena itu, kedepankan prinsip Allah Ta'ala ajarkan, wala tansawul fadla bainakum. Jangan melupakan jasa baik orang lain di antara kalian. Sehingga bagi Anda yang pernah punya utang kepada orang lain, ya tahu diri ya, Anda sudah dibantu, tolong berterima kasih, pandai berterima kasih. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, la yashkurillaha man la yashkurin nas. Seorang hamba tidak bisa disebut bersyukur kepada Allah selama dia tidak berterima kasih kepada sesama. Baik, selanjutnya. Jujur dan amanah ketika membawa harta orang lain. Kita juga ditekankan bagi orang yang berutang, ditekankan untuk jujur dan amanah ketika membawa harta orang lain. Utang adalah harta orang lain yang wajib kita kembalikan kepada pemiliknya. Sehingga utang bagian dari amanah, di mana Allah perintahkan agar ditunaikan kepada yang berhak. Allah Ta'ala berfirman, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah perintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Karena itu orang yang berutang harus memiliki semangat untuk segera melunasi utangnya. Karena itu bentuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Mohon diperhatikan di sini, memiliki semangat. Saya tidak bicara masalah kemampuan. Tidak saya katakan orang yang berutang harus mampu untuk bayar. Saya tidak bicara demikian. Tapi yang saya sampaikan, orang yang berutang harus punya semangat untuk melunasi. Kalau kemampuan kembali kepada takdir. Ya, kemampuan
dana dan finansial yang Allah berikan baginya. Kalau punya semangat, itu beda lagi. Muncul dari karakter. Muncul dari sikap amanah seseorang. Ketika orang itu amanah, dia akan punya semangat untuk menunaikannya, semangat untuk mengembalikannya. Nah, orang kalau punya semangat, tidak mungkin sampai terjadi utangnya banyak, gonta-ganti HP, gonta-ganti motor. Utangmu itu banyak. Kamu kok gonta-ganti HP? Saya butuh. Kamu gonta-ganti motor? Saya butuh. Lah kok enak dewe kan gitu. Mementingkan diri sendiri, kebutuhannya dicukupi dulu, sementara harta orang lain dia tahan. Memangnya yang ngasih utang tuh tidak butuh? Yang ngasih utang juga butuh. Kasih ke mereka. Jangan kau dulukan kebutuhan kamu, sementara kebutuhan orang lain kau korbankan. Baik. Sehingga kalau dia punya semangat utang, punya semangat untuk bayar utang, punya dana sedikit, pakai nyicil. Pakai untuk bayar, Maka yang dia lakukan adalah bagaimana caranya agar utang itu lunas, dan bukan semangat bagaimana caranya agar utang itu tidak ditagih. Karena kan kadang ada orang yang berharap, ya semoga yang ngasih utang lupa, semoga lupa, muka-muka lali kan dia. Semoga yang ngasih utang lupa, harapannya gitu. Padahal biasanya ya, kalau terjadi akad utang piutang, A utang B. B sebagai pemberi utang, A penerima utang. Biasanya yang lebih sering lupa yang mana? Yang menerima utang atau yang memberi utang? Yang menerima. Rata-rata yang lupa itu menerima. Yang memberi karena dia merasa punya hak di tempat orang lain. Orang lali, Pak. Nggak lupa dia. Ya. Itu pernah punya utang ke saya. Belum bayar. Bahkan sampai pun dalam waktu yang lama kadang dia belum lupa dengan hal itu. Nabi SAW bersabda berkaitan dengan semangat untuk melunasi utang. Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu anhu. Siapa yang meminjam harta orang lain dengan niat mengembalikannya, addallahu anhu, niscaya Allah akan melunasi utangnya. Jadi Allah mudahkan dan Allah bantu dia untuk melunasi utangnya. Wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahullah. Dan siapa yang meminjam harta orang lain untuk dia habiskan, pakai dulu, pakai. Dia punya uang nggak segera dikembalikan, tapi dipakai yang lain, dipakai ini. Akhirnya utangnya terabaikan. Dia lebih mementingkan kepentingan pribadinya. Coba kita lihat balasannya. Atlafahullah, Allah akan binasakan harta itu. Ya. Sehingga dia punya uang, dipakai untuk beli motor baru. Loh, utangmu nggak dibayar kok malah tuku motor anyar, kok malah beli motor baru. Saya butuh. Lalu punya uang lagi, dipakai ganti HP. Punya uang lagi, dipakai jalan-jalan. Dia itu mampu, tapi nggak mau bayar. Mohon untuk diperhatikan, bisa jadi harta yang diwujudkan ini, ya, harta yang dia beli, motor, HP, pakaian, dan seterusnya, itu akan dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Sehingga dia dibuat betul-betul selalu merasa butuh harta, karena dia nanti akan beli lagi. Dia tenggelam dengan itu, akhirnya utangnya semakin numpuk. Atau dia tidak bisa menikmati harta yang dia beli, sementara ada hak orang lain yang belum dia bayarkan. Hadis riwayat Bukhari. Baik. Inilah beberapa motivasi yang perlu diperhatikan bagi orang yang berutang, agar jangan sampai dia tenggelam dengan transaksi utangnya, karena itu bisa membahayakan jika sampai kemudian dia lakukan ini dan tidak ada semangat untuk melunasi. Demikian, semoga bisa menjadi peringatan bagi kita untuk semakin hati-hati dalam transaksi utang piutang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa di mana saja antum berada. Saya sekarang berada di lantai 2 pembangunan sekolah Islam yang dibina oleh Ustadz Aminur Ba'is di bawah Yayasan Amal Abadi. Mereka sedang membangun sekolah SD yang rencananya insya Allah 3 lantai. Dan sekarang para pemirsa dan kaum muslimin bisa melihat ya, di sebelah kanan saya dan kiri juga terlihat ya, ini sedang pembangunan untuk lantai yang ketiga. Dan di bawah masih juga tahap ya pembangunan lantai dasar, lantai 2. Tentunya pembangunan yang memakan biaya, membutuhkan ya donasi yang luar biasa. Oleh karena itu, saya memanggil kita semua. Saya atas nama Muhammad Nur Ihsan, salah seorang anggota Dewan Fatwa, mengajak kita semua. Mari kita bersama-sama meringankan beban saudara kita, membantu saudara kita untuk ya kelangsungan pembangunan sekolah dasar ya Islam yang dibina oleh Ustadz Aminur Ba'is. Dan tentu apa yang saudara dan kaum muslimin infakkan di jalan tidak akan sia-sia sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang baik untuk kita berinvestasi akhirat. Mari bersegera kita meraih ridha Allah dengan menginfakkan sebagian harta yang Allah titipkan bagi kita, dan itulah sesungguhnya yang akan menjadi bagian untuk kita. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita senantiasa melindungi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah dengan menginfakkan sebagian harta yang Allah titipkan bagi kita. Allahumma amin. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Alhamdulillah. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Baik, silahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kemarin ada salah teman datang ke Pontianak, terus mau pasang spanduk. Nah, karena oke kan aja tanda tangan kontrak. Nah, setelah itu dipasang. Nah, setelah itu beberapa lama kemudian lihat yang dipasang spanduknya itu di luar apotek. Nah, itu ada gambar wanita yang tanpa hijab. Itu gimana Ustaz hukumnya? Baik. Terus yang kedua Ustaz, gimana menyikapi orang yang berutang pada anak yang seperti apa, seakan-akan nggak peduli untuk membayar utangnya. Terus sementara dia mengatakan kepada anak jangan menceritakan utangnya ini kepada istrinya. Itu gimana jika anak menceritakan kepada istrinya, karena dia seakan-akan sepertinya tidak ingat kata utangnya, padahal utangnya lumayan. Mohon Ustaz penjelasannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama, orang masang spanduk dan di spanduk itu ada gambar wanita yang tidak berhijab. Padahal sudah kontrak. Memang idealnya seperti dalam transaksi ijarah ya, dalam transaksi jasa, idealnya sebelum tanda tangan kontrak, Anda perhatikan dulu unit jasanya, kemudian materinya. Jadi misalnya seperti situs di Ufit menerima iklan. Sebelum menerima iklan, maka yang dilihat adalah materi iklannya, kemudian konten iklannya. Ini iklan untuk tujuan apa, lalu kontennya seperti apa. Sehingga dengan itu kita akan bisa mengetahui apakah di sini ada unsur yang terlarang ataukah tidak.
Makanya seharusnya ya, sebelum pasang kontrak, sebelum melakukan kontrak untuk pasang spanduk ini, sebaiknya ibu perhatikan dulu gambar spanduknya seperti apa. Dan bisa dicantumkan dalam syarat. Misalnya gambarnya belum ada, nanti menyusul, bisa dicantumkan dalam syarat. Sehingga Anda sampaikan di situ dalam syarat, saya bersedia dengan syarat tidak ada gambar makhluk bernyawa misalnya. Atau tidak ada gambar wanita. Sehingga nanti mereka akan kondisikan, pokoknya spanduknya tidak ada gambar makhluk bernyawa atau tidak ada gambar wanita. Dengan cara demikian insya Allah akan lebih selamat. Nah kalau sudah dipasang bagaimana? Kalau sudah dipasang Anda minta ganti. Tolong spanduknya diganti. Kalau tidak, kontraknya saya batalkan. Sehingga sebagai tanggung jawab agar kita tidak masuk dalam kategori ta'awun 'alal ismi wal udwan. Selanjutnya, bagaimana untuk menyelesaikan akad utang piutang dengan orang yang dia begitu tidak peduli untuk melunasi utangnya. Jika tujuan ibu dalam rangka untuk pendidikan, agar orang ini punya perhatian dan dalam rangka untuk memberikan efek jera, sehingga dia nggak gampang utang, ya mungkin satu kondisi perlu disampaikan kepada yang bersangkutan, Bapak, deadline utangnya sampai tanggal ini. Jika tidak, tak ceritakan ke istri. Jika tidak, akan diceritakan ke istrinya. Sehingga mungkin dia merasa malu kalau diceritakan ke istrinya. Dan dia khawatir, lalu kita kasih deadline. Tolong dibayar, deadline-nya sampai tanggal sekian, kalau enggak nanti saya ceritakan ke istrimu. Bahkan bisa jadi kita ceritakan ke yang lain, dan nanti juga akan saya ceritakan ke yang lain. Memberikan peringatan biar orang ini tidak gampang mengambil hak orang lain, sementara dia tidak peduli untuk mengembalikannya. Dan itu sifatnya adalah untuk pendidikan. Karena Allah ajarkan kita agar sama muslim tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan bentuk tawassaw bil haqqi adalah mendidik sesama semampu yang bisa kita lakukan. Karena mendidik sesama, ada orang yang berbuat salah, lalu kita berikan peringatan, itu bagian dari bentuk mendidik sesama. Wallahu alam. Baik, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, bertanya tentang zakat mal, Ustaz. Karena di film yang beberapa yang lalu kan Ustaz pernah menjelaskan bahwa antara harta istri dan suami itu zakat malnya beda-beda kan, Ustaz ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalkan yang punya harta istri, tapi yang bayar zakat itu suaminya itu, Ustaz. Nah, itu boleh nggak kalau seperti itu, Ustaz? Itu saja pertanyaannya, Ustaz. Nah. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika ada orang yang punya harta, tapi yang bayarkan zakatnya orang lain? Kita tidak bicara suami istri, saya bicara lebih luas misalnya. Si A punya harta, namun yang membayarkan zakatnya si B. Ini boleh ataukah tidak? Kami turunkan dari penjelasan An-Nawawi rahimahullah. Dalam keterangan beliau menyebutkan mazhab Syafi'i. Apakah utang itu berkaitan dengan harta ataukah berkaitan dengan dhimmah? Ya. Kita ulang, utang yang menjadi tanggung jawab seseorang itu berkaitan dengan harta ataukah berkaitan dengan dhimmah? Seingat saya ini sudah pernah kita sampaikan ya. Utang itu berkaitan dengan harta ataukah berkaitan dengan dhimmah? Kalau utang itu berkaitan dengan harta, berarti kewajiban untuk, saya ulang, bukan utang, zakat ya. Afwan ya. Di sini. Zakat itu berkaitan dengan harta ataukah berkaitan dengan dhimmah? Zakat berkaitan dengan harta ataukah berkaitan dengan dhimmah? Jika kita mengambil pendapat, dan kata Imam Nawawi, dalam mazhab Syafi'i ada dua qaul nih. Ada dua pendapat ini.
jika kita mengambil pendapat bahwasanya utang itu atau zakat itu berkaitan dengan harta, maka zakat harus dikeluarkan dari objek harta yang wajib dizakati. Saya ulang, jika zakat itu berkaitan dengan harta, maka zakat itu harus dikeluarkan dari objek harta yang wajib dizakati. Sehingga hartanya siapa ini yang sudah mencapai nisab? Hartanya istri. Dia sudah haul? Sudah. Berarti objek harta ini wajib dizakati. Maka yang dikeluarkan harus berasal dari harta itu. Kalau tidak dari harta itu tidak boleh. Karena zakatnya berkaitan dengan harta. Sudah? Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, zakat itu berkaitan dengan zimmah. Maksudnya gimana? Berkaitan dengan tanggung jawab. Berkaitan dengan tanggung jawab. Bahwa ketika orang punya harta 1 nisab, maka dia berkewajiban untuk membayar zakat. Misalnya, dia punya harta senilai 100 juta. Hartanya A senilai 100 juta. Zakatnya berapa? Zakatnya berapa? 2,5 juta. 2,5% ya? Baik. Nilainya adalah 2,5 juta. 2,5%. Sudah? Ini zakatnya. Apakah 2,5 juta itu harus diambilkan dari 100 juta? Menurut pendapat pertama, iya. Harus diambilkan dari 100 juta. Menurut pendapat yang pertama. Kalau menurut pendapat yang kedua, tidak harus. Yang penting kamu bayar 2,5 juta. Terserah duitnya dari mana. Sehingga boleh nggak duit 2,5 juta ini dari suami? Boleh. Kok bisa? Ya kan yang penting terbayarkan 2,5 juta. Sebagai kewajiban zakat. Sehingga zimmah itu berbicara, pokoknya yang penting beban itu terbayarkan. Terserah dia bayar dari mana. Apakah dari harta itu ataukah dari harta yang lain, bebas. Sama misalnya seperti utang ya. Orang punya utang 2,5 juta. Apakah utang itu harus dibayarkan dari hartanya ataukah boleh dari sembarang harta yang lain? Jawabannya yang kedua. Sehingga kalau A yang punya utang, saya yang bayarin utangnya A, boleh enggak? Boleh. Ya. Kenapa boleh? Kan yang penting utang itu terbayar. Terserah dari apakah dari hartanya A ataukah dari harta orang lain. Yang penting utang itu terbayar. Itu kalau dalam akad utang piutang. Karena utang itu kembali kepada zimmah. Sedangkan kalau zakat ada dua pendapat ini. Apakah kembali kepada harta ataukah kembali kepada zimmah? Dan pendapat yang rajih dalam mazhab Syafi'iyah kembali ke harta. Ini pendapat yang rajih dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Sehingga kalau kita mengambil pendapat ini bahwa yang rajih zakat itu berkaitan dengan posisi harta, maka jika yang wajib dizakati adalah harta istri, maka zakatnya harus dikeluarkan dari harta istri. Dan tidak boleh dikeluarkan dari harta suami. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Pak Ustaz, kita langsung berbicara, Pak Ustaz. Ya, betul. Ini live. Ibu bisa langsung sampaikan. Ini langsung bisa, Pak Ustaz? Silakan, bisa langsung disampaikan. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustaz, saya ini mau bertanya. Suami ada sedikit tanah. Suami ada apa, Bu? Tanah. Kebetulan saya kebetulan ada tanah, Pak Ustaz. Kita punya tanah, Pak Ustaz. Jadi kebetulan tanah itu luasnya insya Allah kebetulan ada sekitar 70 meter. Jadi ada niat di saya dan saya itu untuk ada anak 3 orang, bukan jadi orang 3 orang. Jadi saya punya. Baik, mohon maaf. Suara Ibu terputus-putus.
Oh ya, Tadi luas tanah berapa? luas tanah ada 7.000 lebih dari 7.000. Lebih dari 7.000. Iya Pak Ustaz. Kemudian Jadi, ada anak. kami punya anak 3 dan menantu 3. Dan satu lagi ada angkat ibu saya. Ibu saya itu. Coba gunakan headset. Ya, jadi rencana saya itu ingin umrohkan anak ini dan berkelanjutan ini anak angkat. Anak angkatnya. Ya, maksudnya ini kan anak angkat. Ibu saya ada melihat anak itu, jadi sudah dewasa. Ingin saya umrohkan dari anak saya itu. Dari Dia tak menolong orang tua kita kan berusaha. Baik, tanahnya dijual berarti. Ya, Oh. itu mau dijual. Baik. 1.000 meter. Jadi niat saya itu ingin Umrohkan mengurangkan anak-anak. anak-anak ini menantu bersama anak-anak Baik. orang tua saya. Jadi kebetulan ini Ustaz, tanah ini sekarang hilang sekitar banyak lah. Jadi sisanya sekitar 2.055 meter. Baik. Juga Jadi, insyaallah kami paham. bentuk uangnya itu tidak sama yang niat saya untuk mengumrohkan itu Pak Ustaz. Tapi kita berjanji umrohkan anak nilainya karena seluruh 7.000 lebih orang itu semua ini saya akan umrohkan, tapi karena tanah tungkilan beberapa meter tinggallah 2.550. Nah, bagaimana niat saya Pak Ustaz? Niat saya itu kan mereka punya anak, tapi sekarang uangnya itu enggak sebanyak yang saya bayangkan 7.000 meter itu Pak Ustaz. Tinggal ya itu. Bagaimana itu Pak Ustaz? Baik, paham kami. Nah, jazakumullah khairan. Ya. Baik. Jadi untuk kasus Anda ingin mengumrohkan anak, ya, atau mengumrohkan cucu atau anak angkat atau siapapun, itu statusnya berarti memberikan hadiah kepada orang lain. Nah, boleh nggak kita memberikan hadiah, namun statusnya menggantung? Para ulama mengatakan, menggantung ketika memberikan hadiah, itu ada 2. Yang pertama, digantungkan kepada sebab yang tidak mungkin terjadi, atau mustahil bisa didapatkan. Dalam arti, ini nggak mungkin akan diwujudkan, karena digantungkan dengan sesuatu yang nggak mungkin terjadi. Misalnya, saya akan kasih kamu emas 1 ton ya, kok kebanyakan, emas 1 kilo misalnya, jika ada jika bulan bisa terbelah. Nah, itu tidak mungkin. Nah, kalimat seperti ini tidak dihiraukan. Atau yang kedua, digantungkan dengan sesuatu yang kejadian itu tidak mungkin bisa diprediksi manusia. Terus kapan itu akan terjadi? Ya wallahu a'lam. Contohnya, nanti mobil ini saya kasihkan ke kamu ketika Dajjal muncul. Dajjal muncul kapan? Wallahu a'lam. Ini juga enggak diperhitungkan. Sehingga hibah seperti ini ghairu nafid, hibah seperti ini sama sekali tidak mengikat, tidak diperhitungkan, karena digantungkan dengan sesuatu yang sangat tidak jelas. Yang ketiga, digantungkan dengan sesuatu yang mungkin bisa terjadi ketika orangnya masih hidup. Misalnya, nanti kalau tanah ini laku, kamu saya umrohkan. Kalau barang ini laku, kalau dagangan saya laris, kamu nanti saya kasih uang. Seperti ini boleh, dan jika itu terjadi, maka ya dia nanti mengumrohkan siapa yang dijanjikan tadi. Nabi SAW itu pernah mengirim hadiah ke Raja Najasyi. Beliau pernah mengirim hadiah ke Raja Najasyi.
Dulu orang ngirim barang itu butuh waktu yang sangat lama, gitu ya. Tidak seperti sekarang kan, waktunya lebih cepat. Dulu butuh waktu yang lama. Nah, dalam perjalanan ngirim barang itu, qadarullah Raja Najasyi meninggal. Kemudian Nabi SAW mendapatkan berita berdasarkan wahyu bahwasanya Raja Najasyi meninggal. Kemudian beliau mengatakan kepada Ummu Salamah, dulu aku pernah memberikan hadiah kepada Raja Najasyi, tapi dia meninggal sebelum hadiah itu diterima. Jadi masih di perjalanan, Raja Najasyi meninggal. Wa adzunnu annahu ruddat ilayya. Dan menurut saya punya dugaan hadiah itu dikembalikan kepada saya. Karena Raja Najasyi sudah meninggal, sehingga hadiahnya dikembalikan kepada Nabi SAW. Lalu kata Nabi SAW, kalau nanti hadiah itu betul dikembalikan, maka itu jadi milikmu. Kalau betul hadiah itu nanti dikembalikan, itu jadi milikmu. Jadi miliknya Ummu Salamah. Dan betul hadiah itu dikembalikan, sehingga balik kepada Nabi SAW, lalu diserahkan kepada Ummu Salamah. Sehingga boleh hadiah itu memberi hadiah dengan cara seperti ini. Karena itu tidak jadi masalah kalau ibu punya keinginan untuk mengumrohkan anak-anak dan cucu atau anak angkat ketika tanah ibu laku. Nah, ternyata kok realnya tanahnya nggak laku atau uangnya tidak sebanyak yang dibayangkan. Wah, ternyata kok uangnya kurang. Terus nggak jadi, nggak masalah. Termasuk tadi, andaikan hadiah tadi tidak dikembalikan kepada Nabi SAW, ya Ummu Salamah nggak dapat apa-apa. Tapi ketika hadiah itu dikembalikan dan betul dikembalikan, Ummu Salamah dapat hadiah itu. Karena Nabi SAW tidak tahu pasti apakah hadiah akan dikembalikan atau tidak. Makanya beliau sampaikan kepada Ummu Salamah, dan saya menduga hadiah itu akan dikembalikan. Dan nanti jika dikembalikan, itu jadi milikmu. Dan betul dikembalikan, akhirnya diserahkan kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Wallahu a'lam. Ustaz, izin bertanya, apabila orang yang berhutang meninggal dan masih punya hutang, apakah sama kondisinya si mayit di dalam kuburnya apabila hutangnya dilunasi ahli waris atau dibebaskan oleh si penghutangnya? Syukran, jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Intinya selama utang itu sudah bebas ya. Baik dilunasi oleh ahli waris atau diputihkan oleh yang memberi utang, maka mayit sudah tidak lagi tertuntut dengan itu. Sehingga jiwanya sudah tidak tergantung lagi dengan utang tersebut. Karena itu ada dua pilihan pada saat orang itu punya utang dan utangnya dibawa mati. Pertama, ahli waris segera lunasi. Yang kedua, diputihkan, dibebaskan oleh yang memberi utang. Nah, yang kedua ini barangkali lebih berat ya. Tergantung nilai. Kalau nilainya cukup besar ya mungkin dia nggak bisa kemudian dia putihkan dengan mudah. Dia pasti akan sangat berharap agar duit itu kembali. Kadang ada orang begini ya. Dia ngasih utang ke orang lain, tapi nggak dibayar-bayar. Ditagih nggak dibayar, ya, di WA nggak dibalas, di telepon nggak diangkat, didatangi ke rumahnya, pindah kontrakan. Jadi kadang dia merasa jengkel. Akhirnya dia punya tekad seperti ini. Ya sudahlah, daripada saya capek ya nagih terus. Lalu dia katakan, kalau nanti dibayar ya alhamdulillah, kalau enggak dan sampai salah satu di antara kita mati ya sudah, saya bebaskan. Baik. Sehingga dia mau membebaskan utang itu dengan syarat apabila salah satu di antara kita mati. Yang memberi utang atau yang diberi utang. Kalau emang itu jujur, bukan karena paksaan, bukan karena merasa, bukan karena faktor yang lainnya, sehingga itu muncul dari kerelaan hatinya, maka insya Allah jika yang berutang itu mati, kemudian dibebaskan oleh yang memberi, tidak ada lagi penagihan dunia dan akhirat. Sehingga insya Allah jiwanya sudah bisa tenang. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tafadhal, Pak. Ustaz, mengenai bacaan
tahmid makmum Rabbana walakal hamdu itu apakah agak dikeraskan atau gimana kan? Karena di masjid kami ini berselisih, imamnya menyampaikan kepada makmum, ketua masjid, bahwasanya bacaan tahmid itu harus dikeraskan seperti di Masjid Haram gitu. Jadi ini berulang-ulang dia menyampaikan kepada makmum ini dan sebagian makmum ini untuk menanyakan kepada Ustaz. Baik. Yang kedua kan mengenai uang kas masjid di bank konvensional kemarin. Jadi ini bendahara masjidnya tidak mau memindahkan, sudah Anda sampaikan. Karena Anda juga baru diangkat jadi sekretaris masjid di sini baru kurang lebih 1 bulan. Jadi bagaimana itu hukumnya? Apakah kami semua bisa termasuk tergolong dalam tolong menolong dalam keburukan itu, Ustaz? Kemarin gimana Pak uang masjid? Yang disimpan di bank konvensional. Oh, disimpan di bank konven. Jadi sudah tempat Ustaz kemarin saya sampaikan bahwa pindahkan saja ke bank syariah itu. Jadi benar tidak mau memindahkan alasan uangnya tidak menambah katanya. Oh, Masya Allah, alasannya uangnya tidak menambah. Uangnya tidak nambah, cuma nyimpan aja katanya. Cuma senang sudah jelaskan bahwasanya itu nanti dipinjam-pinjam sama orang dengan riba-riba. Teman tidak mau mendengar juga ini bendahara masjid. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama terkait makmum yang mengeraskan bacaan ya, tahmid. Jadi pada asalnya makmum itu tidak mengeraskan kalimat apapun selain satu, mengingatkan imam ketika lupa dengan mengucapkan subhanallah atau melakukan al-fatah. Al-fatah artinya membenarkan bacaan imam yang salah ketika dia membaca surat. Ya. Misalnya dia baca surat Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, itu muter-muter terus. Ini ujungnya mana kok nggak ketemu-ketemu. Lalu makmum meluruskan bacaan imam. Dan itu tentu saja harus dengan suara keras. Hanya 2 itu di mana disyariatkan makmum untuk mengucapkan dengan keras. Selain itu tidak disyariatkan untuk mengucapkan dengan keras. Baik. Terus bagaimana dengan praktek di Masjidil Haram? Praktek di Masjidil Haram yang dilakukan itu adalah muadzin pelakunya. Yang dilakukan oleh muadzin itu, dia bertugas sebagai penyambung suara imam untuk mengeraskan suara imam. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar ketika menjadi makmumnya Nabi SAW saat Nabi SAW sakit. Orang sakit kan suaranya pelan. Sehingga makmum yang di belakang nggak dengar. Maka Abu Bakar yang berada di samping beliau mengeraskan bacaan Nabi SAW. Baik. Masjid segede Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, tidak semua imamnya itu suaranya keras. Ada imam yang kadang suaranya pelan, ada imam yang kadang suaranya tidak ketangkap mikrofon. Dan waktu saya di antara Safa dan Marwah, pernah mengalami itu. Saya nggak dengar suara imam, tapi yang saya dengar suara muadzinnya. Jadi, misalnya imam mengucapkan Allahu Akbar dari perpindahan ya, sujud, bangkit, Allahu Akbar. Ya, itu kan kadang nggak ketangkap mikrofon. Yang saya dengar, atau ketangkap mikrofon tapi pelan. Dan ketika itu saya nggak mendengar imam. Yang saya dengar suara muadzinnya. Allahu Akbar. Terdengar suara muadzin, kita bangkit. Makanya, apakah yang mengeraskan bacaan imam ini diperlukan di semua masjid? Jawabannya kembali kepada kebutuhan. Kalau nggak butuh, hukum asalnya tidak perlu. Nah, terus praktek di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu gimana? Masjid segede itu, dengan jumlah jamaah yang Masya Allah, nggak ada yang tahu kecuali Allah berapa jumlahnya. Kemudian mereka sholat di sudut-sudut ruangan yang kadang tidak bisa melihat depannya. Seperti di Safa dan Marwah, dia
ada di titik tertentu dia nggak bisa lihat depannya. Atau di basement misalnya. Sehingga yang mereka gunakan adalah acuan suara. Terus gimana? Kalau hanya suara imam, bisa jadi ada bagian komando yang nggak terdengar. Maka butuh dikeraskan lagi oleh muadzin. Kalau di masjid yang cuma ukuran 16 kali 16 atau ukuran yang 10 kali 10, jamaahnya juga kadang cuma 2 baris, nggak perlu seperti ini. Apalagi imamnya suaranya kencang, ya, nggak pakai mikrofon pun orang di belakangnya dengar, nggak perlu yang seperti ini. Nah, sebagaimana tidak perlu dalam takbir, juga tidak perlu dalam tahmid. Sehingga pandangan takmir tadi, tahmid juga harus dikeraskan, makmum, berarti takbir juga harus dikeraskan. Wong di Masjidil Haram yang dikeraskan bukan cuma tahmid, takbir juga dikeraskan kan? Sehingga saat takbiratul ihram imam Allahu Akbar, makmum muadzinnya mengucapkan Allahu Akbar. Apakah makmum juga disyaratkan untuk mengeraskan takbir? Tidak. Oh, nanti jadinya siapa imam sama makmum nggak jelas. Wong semuanya keras. Yang pertama imam, Pak. Setelah itu makmum semua. Ya, tapi kan keras semua, jadinya mana yang dikeraskan, mana yang dipelankan, keras semua. Ini pandangan yang salah yang dimiliki oleh Pak Tamir tadi. Jika tahmid harus dikeraskan, konsekuensinya takbir juga harus dikeraskan. Padahal kita tahu imam atau makmum itu tidak mengeraskan takbir. Maka kalau takbir tidak dikeraskan, tahmid juga tidak dikeraskan. Nah, selanjutnya untuk masalah apa tadi? Menabung di bank konven. Jika niatnya adalah untuk cari bunga agar hartanya bertambah atau agar uang itu bertambah, ini sudah niat yang menyimpang dari awal. Karena di situ ada niat untuk mencari riba dan berarti dia sepakat dengan transaksi riba itu dan ini dosa besar. Karena itu kita perlu ingatkan bahwasanya tujuan ini dosa besar. Ya. Baik itu uang pribadi maupun uang sosial, yang jelas tujuan menabung di bank biar dapat bunga agar uangnya bertambah adalah tujuan ribawi. Dan itu perbuatan dosa besar. Karena itu Anda jika sudah mengingatkan dan dia tidak mau berubah, ya Anda boleh berlepas diri, saya tidak ikut campur, ya, karena kami sudah ingatkan tujuan ini adalah perbuatan dosa besar. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.